Tidak semua cinta datang dari laki-laki kaya, tampan, atau punya segalanya. Kadang, cinta paling tulus justru lahir dari laki-laki yang tak punya apa-apa, kecuali kesetiaan dan keberanian untuk bertahan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah berjudul Cinta Laki-Laki Biasa. Sebuah cerita sederhana tentang ketulusan, pengorbanan, dan cinta yang sering tak terlihat. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya di channel ini. Dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Jaka hanyalah laki-laki biasa. Bukan tokoh utama dalam kisah-kisah besar, bukan pula seseorang yang mudah diingat oleh dunia. Ia hidup di sudut kota yang jarang disebut orang, menjalani hari-hari yang hampir selalu sama. Bangun pagi sebelum matahari benar-benar tinggi, bersiap dengan pakaian sederhana, lalu berangkat bekerja dengan langkah yang tak pernah tergesa. Pekerjaannya tidak bergengsi. Gajinya pun tak cukup untuk disebut mapan. Namun Jaka selalu berusaha cukup untuk makan, cukup untuk bertahan, dan cukup untuk tidak berhutang pada siapapun. Ia tahu hidup tidak pernah mudah bagi orang sepertinya, maka ia memilih untuk tidak banyak berharap, kecuali satu hal, ketenangan. Wajah Jaka biasa saja, tidak tampan seperti aktor di layar kaca, tidak pula buruk rupa. Ia sering luput dari perhatian, bahkan di keramaian. Namun di balik kesederhanaan itu, Jaka menyimpan hati yang hangat, meski jarang ada yang benar-benar menyadarinya. Hingga suatu hari, hidupnya yang datar mulai berubah. Hari itu hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan dan memaksa orang-orang mencari tempat berteduh. Jaka singgah di sebuah kedai kecil dekat tempat kerjanya, sekedar menunggu hujan reda. Di sanalah ia melihat Naya untuk pertama kalinya. Naya duduk di sudut kedai, memandang keluar jendela dengan tatapan yang tenang. Senyumnya sederhana, namun cukup untuk membuat Jaka lupa pada suara hujan dan dinginnya udara sore. Bukan karena kecantikannya semata, melainkan karena ada sesuatu dalam diri Naya yang terasa hangat dan menenangkan. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Sejak pertemuan itu, Jaka sering memikirkan Naya. Bukan dengan harapan besar, melainkan rasa kagum yang diam-diam ia simpan. Ia sadar betul siapa dirinya. Laki-laki biasa dengan hidup yang sederhana, sementara Naya terlihat seperti seseorang yang pantas mendapatkan dunia yang lebih luas. Namun, perasaan tak pernah meminta izin pada logika. Hari demi hari, pertemuan mereka menjadi kebiasaan kecil. Sapaan singkat, obrolan ringan, dan senyum yang tak pernah dibuat-buat. Jaka selalu berhati-hati, takut perasaannya tumbuh terlalu jauh. Ia tahu, mencintai seseorang seperti Naya berarti siap menghadapi kemungkinan terburuk, ditinggalkan karena tak cukup. Meski begitu, Jaka tetap memilih jujur pada hatinya. Ia tidak menawarkan janji besar, tidak pula mimpi yang terlalu tinggi. Ia hanya hadir apa adanya, dengan segala kekurangannya. Bagi Jaka, jika cinta harus dimulai, biarlah dimulai dari kejujuran. Di titik itulah kisah ini bermula. Kisah tentang seorang laki-laki biasa yang mencintai dengan cara paling sederhana, tanpa tahu apakah hatinya akan diterima atau justru diuji oleh kenyataan. Jaka mencintai Naya dengan cara yang sederhana. Bukan dengan kata-kata manis yang berlebihan, apalagi janji-janji besar tentang masa depan yang belum tentu bisa ia wujudkan. Ia mencintai dengan kehadiran, dengan hal-hal kecil yang sering kali luput dari perhatian, namun selalu tulus ia lakukan. Setiap pagi, Jaka menyempatkan diri mengirim pesan singkat. Bukan kalimat puitis, hanya pertanyaan sederhana. Sudah makan atau belum? Sudah sampai tempat kerja dengan selamat atau belum? Ia tahu pesan itu mungkin terlihat sepele, tetapi bagi Jaka, itulah caranya menunjukkan perhatian. Saat Naya lelah setelah hari yang panjang, Jaka akan mendengarkan.
Ia tidak selalu punya solusi, tidak juga nasihat yang bijak. Namun ia hadir, membiarkan Naya bercerita tanpa dipotong, tanpa dihakimi. Bagi Jaka, didengar adalah bentuk cinta yang paling jujur. Ia tidak pernah datang dengan hadiah mahal. Tak ada bunga besar, tak ada makan malam mewah. Yang ada hanya kopi hangat di warung kecil, jalan kaki menyusuri trotoar, dan tawa yang lahir dari obrolan sederhana. Jaka percaya, kebahagiaan tidak selalu harus dibeli. Kadang ia hanya perlu diciptakan. Namun, jauh di dalam hatinya, Jaka sadar akan satu hal, keterbatasan. Setiap kali melihat Naya memandangi etalase toko atau berbicara tentang impian dan masa depan, Jaka diam-diam bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia cukup? Apakah cinta saja akan pernah benar-benar cukup? Jaka sering pulang dengan pikiran berat, bukan karena lelah bekerja, melainkan karena takut kehilangan. Ia mencintai Naya sepenuh hati, tetapi ia juga tahu dunia tidak selalu menghargai ketulusan. Dunia lebih sering melihat angka, status, dan pencapaian. Namun Jaka tetap bertahan. Ia memilih untuk tidak iri pada laki-laki lain yang bisa memberi lebih. Ia juga memilih untuk tidak mengeluh pada keadaan. Baginya, cinta bukan tentang siapa yang paling mampu, melainkan siapa yang paling setia saat keadaan tak ideal. Naya, di sisi lain, menikmati kebersamaan itu. Ia merasa nyaman bersama Jaka. Tenang, aman. Tidak ada tuntutan, tidak ada kepura-puraan. Namun di sudut hatinya, ada keraguan kecil yang perlahan tumbuh. Keraguan yang belum berani ia akui. Jaka merasakannya. Perubahan kecil dalam nada bicara, senyum yang tak lagi sehangat dulu, jeda yang semakin panjang di antara percakapan. Ia tahu, cinta mereka sedang diuji, bukan oleh orang ketiga, melainkan oleh kenyataan hidup. Meski begitu, Jaka tetap bertahan. Ia memilih untuk tidak iri pada laki-laki lain yang bisa memberi lebih. Ia juga memilih untuk tidak mengeluh pada keadaan. Baginya cinta bukan tentang siapa yang paling mampu, melainkan siapa yang paling setia saat keadaan tak ideal. Karena bagi laki-laki biasa seperti Jaka, cinta bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang memberi yang terbaik dari apa yang ia punya. Dan tanpa ia sadari, cinta dalam keterbatasan inilah yang kelak akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia menyusup perlahan, seperti retakan kecil yang awalnya nyaris tak terlihat. Jaka merasakannya dari hal-hal sepele. Balasan pesan yang semakin singkat, tawa yang tak lagi lepas, dan pertemuan yang kini lebih sering ditunda dengan alasan lelah. Naya mulai sering bercerita tentang dunia di luar Jaka, tentang teman-temannya yang hidupnya terlihat lebih mapan, tentang pasangan orang lain yang bisa pergi liburan tanpa menghitung sisa saldo, tentang laki-laki yang datang dengan rencana besar dan masa depan yang tampak pasti. Cerita-cerita itu disampaikan tanpa maksud menyakiti, namun tetap saja terasa seperti perbandingan yang tak terucap. Jaka hanya tersenyum. Ia memilih diam, bukan karena tak peduli, melainkan karena tak tahu harus berkata apa. Ia sadar, apapun yang ia ucapkan tak akan mengubah kenyataan. Ia tidak bisa tiba-tiba menjadi seseorang yang berbeda, meski ia ingin. Di dalam dirinya, perasaan rendah diri mulai tumbuh. Setiap kali berdiri di samping Naya, Jaka merasa seperti bayangan. Ia mencintai, namun juga takut. Takut suatu hari Naya akan menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk membangun hidup. Naya pun mulai berubah. Ia tidak lagi menggenggam tangan Jaka seperti dulu. Tatapannya sering kosong, seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Ketika Jaka bertanya, Naya hanya tersenyum dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Namun Jaka tahu, itu tidak sepenuhnya benar. Suatu malam, dalam keheningan yang terasa berat, Naya akhirnya berkata jujur. Ia mengaku lelah. Bukan lelah pada Jaka, tetapi lelah pada ketidakpastian.
Ia ingin masa depan yang jelas, kehidupan yang lebih terjamin. Dan tanpa sadar, Jaka menjadi simbol dari semua keraguan itu. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada marah, justru disampaikan dengan suara lembut yang lebih menyakitkan. Karena Jaka tahu, ini bukan tentang salah atau benar, melainkan tentang kemampuan dan pilihan hidup. Jaka tidak membela diri. Ia hanya mengangguk pelan, menerima kenyataan bahwa cintanya sedang kalah oleh keadaan. Di dalam hatinya ada rasa hancur yang tak bisa dijelaskan. Namun, ia tetap memilih untuk tidak menyalahkan Naya. Karena Jaka mengerti, tidak semua cinta diuji oleh pengkhianatan. Sebagian diuji oleh perbandingan, oleh mimpi yang tak sejalan, dan oleh kenyataan yang tak bisa ditawar. Malam itu, Jaka pulang dengan langkah berat. Ia tahu, hubungan mereka belum berakhir, namun ia juga sadar, sejak perbandingan itu hadir, cinta mereka tak lagi utuh seperti sebelumnya. Dan di sanalah Jaka berdiri, seorang laki-laki biasa yang mulai menyadari bahwa mempertahankan cinta kadang berarti bersiap untuk kehilangannya. Kepergian Naya tidak terjadi dengan teriakan atau pertengkaran besar. Ia datang seperti senja yang perlahan menggelap, tanpa suara, namun pasti. Tidak ada kata putus yang diucapkan dengan tegas. Yang ada hanya jarak yang semakin panjang, pesan yang tak lagi dibalas, dan pertemuan yang akhirnya berhenti sama sekali. Jaka menunggu, bukan karena ia tidak mengerti, tetapi karena ia berharap. Setiap hari, ia masih membuka ponselnya, dengan harapan menemukan nama Naya muncul di layar. Namun, yang ia temukan hanyalah sunyi. Sunyi yang pelan-pelan merampas semangat hidupnya. Hari-hari Jaka berubah menjadi rutinitas tanpa warna. Ia tetap berangkat bekerja, tetap tersenyum pada orang-orang, namun hatinya kosong. Ia merasa gagal, bukan sebagai kekasih, tetapi sebagai laki-laki. Semua pertanyaan yang dulu ia pendam kini datang bersamaan, menuntut jawaban yang tak pernah ia miliki. Suatu sore, Jaka akhirnya bertemu Naya. Pertemuan yang tak direncanakan, namun tak terhindarkan. Di hadapannya, Naya tampak berbeda. Lebih rapi, lebih percaya diri, dan lebih jauh dari jangkauan hatinya. Di saat itulah, Jaka mengerti Naya telah melangkah ke dunia yang tak lagi bisa ia ikuti. Naya meminta maaf, bukan karena membenci Jaka, melainkan karena memilih dirinya sendiri. Ia berkata bahwa cinta Jaka terlalu baik untuk dipaksakan hidup dalam keterbatasan. Kalimat itu menghantam Jaka lebih keras daripada penolakan apapun. Namun Jaka tidak memohon. Ia tidak bertanya mengapa, tidak juga berusaha menahan. Di dalam dirinya ada kesadaran baru, bahwa cinta sejati tidak meminta seseorang mengorbankan mimpinya demi bertahan dalam rasa kasihan. Malam itu, Jaka benar-benar sendiri. Ia membiarkan dirinya hancur. Ia menangis, bukan karena Naya pergi, tetapi karena ia kehilangan versi dirinya yang selama ini hidup untuk orang lain. Untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa ia juga pantas diperjuangkan. Perlahan Jaka mulai bangkit, bukan untuk membuktikan apapun pada Naya, melainkan untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mulai memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit, belajar lagi, bekerja lebih keras, dan yang paling penting, belajar mencintai dirinya sendiri tanpa rasa rendah. Kehilangan itu mengajarkannya satu hal penting, bahwa menjadi laki-laki biasa bukanlah kesalahan. Yang salah adalah ketika ia merasa tak layak hanya karena tidak memenuhi standar dunia. Dan di antara luka yang belum sepenuhnya sembuh, Jaka menemukan kekuatan baru. Bukan kekuatan untuk kembali, melainkan kekuatan untuk melangkah maju. Karena terkadang, kehilangan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari seseorang mengenal dirinya sendiri. Waktu berjalan tanpa menunggu siapapun. Luka yang dulu terasa begitu dalam, perlahan berubah menjadi bekas yang tak lagi perih saat disentuh. Jaka belajar hidup dengan kenangan, bukan untuk kembali, tetapi untuk memahami.
Ia tetap laki-laki biasa, tidak tiba-tiba menjadi kaya, tidak pula berubah menjadi sosok yang sempurna. Namun kini, ia lebih mengenal dirinya sendiri. Ia bekerja dengan tujuan yang jelas, bukan lagi demi membuktikan apapun, melainkan demi kehidupan yang lebih baik untuk dirinya. Jaka belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki. Sebagian cinta cukup dikenang sebagai pelajaran. Pelajaran tentang ketulusan, tentang batasan, dan tentang keberanian untuk melepaskan. Ia tidak lagi menyalahkan Naya, karena ia mengerti bahwa setiap orang berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Di suatu titik, Jaka bertemu seseorang yang baru. Bukan seseorang yang datang dengan tuntutan, melainkan dengan penerimaan. Perempuan itu melihat Jaka bukan dari apa yang ia punya, tetapi dari siapa dirinya. Dari caranya bertahan, dari caranya jujur, dan dari caranya mencintai tanpa berpura-pura. Bersamanya, Jaka belajar bahwa cinta yang dewasa tidak membuat seseorang merasa kecil. Cinta yang dewasa tidak memaksa, tidak membandingkan, dan tidak menuntut di luar kemampuan. Ia tumbuh dari saling menguatkan, bukan saling menekan. Namun yang terpenting, Jaka tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada siapapun. Ia tahu, mencintai orang lain harus dimulai dari mencintai diri sendiri. Ia tidak takut menjadi biasa, karena ia sadar tidak semua yang sederhana itu lemah. Kadang Jaka masih mengingat Naya, bukan dengan sesal melainkan dengan rasa terima kasih. Karena dari kehilangan itulah ia belajar menjadi lebih dewasa. Belajar bahwa tidak semua yang pergi adalah kegagalan, dan tidak semua yang bertahan adalah kemenangan. Kini Jaka melangkah dengan tenang, tanpa dendam, tanpa luka yang berisik. Ia membawa pelajaran hidup yang tak tertulis, namun terpatri dalam hatinya. Tentang cinta yang tak selalu berakhir bersama, namun tetap bermakna. Karena pada akhirnya, cinta sejati bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang membuat kita tumbuh tanpa harus kehilangan diri sendiri. Dan di sanalah kisah Jaka berakhir, bukan sebagai laki-laki luar biasa, melainkan sebagai laki-laki biasa yang akhirnya memahami arti cinta yang sebenarnya. Dari kisah cinta laki-laki biasa, kita belajar bahwa ketulusan seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dan cinta sejati bukan tentang harta, melainkan tentang kesetiaan, perjuangan, dan saling menghargai. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati dan memberi makna bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa cerita ini berarti. Sampai jumpa di video selanjutnya.